kita mulai. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesabarannya menunggu. Ya, kita akan sama-sama membahas tentang buku ini ya, pemulihan gambar diri. Sebentar saya mau share screen dulu. Ya, pemulihan gambar diri, ini buku yang tadi sudah saya tunjukkan. Kita akan sama-sama bahas. Nah, ini adalah pengarangnya yaitu Bapak Robert S. McGee. Dia adalah seorang konselor dan seorang dosen. Pendiri Rafa, sebuah yayasan kesehatan dan rumah sakit yang menyediakan perawatan kesehatan yang berpusat pada Kristus untuk orang dewasa dan remaja yang menderita masalah psikiatri dan penyalahgunaan narkoba. Nah, memang saat buku ini ditulis, beliau menjadi Presiden Resources dan National Christian Counseling Association. Beliau tinggal di Colorado Springs, Colorado, USA bersama istrinya Marilyn. Ya. Nah, menarik sekali ketika dibahas buku ini itu ada satu fakta yang dikemukakan oleh Bapak Robert ini adalah sebenarnya banyak dari kita itu terluka secara emosional ketika kita punya relasi dengan sesama, mungkin juga secara rohani gitu ya. Misalnya adanya penelantaran, adanya pelecehan, manipulasi. Kita tahu bersama-sama kita memiliki dan berasal dari keluarga yang tidak berfungsi seperti sebagaimana mestinya, yang itu akhirnya berakibat kita mengalami yang namanya luka secara emosional. Tapi karena kadang kita tahu bahwa ketika kita tahu bahwa itu tidak seperti yang kita harapkan, itu menjadi satu luka, biasanya kita sulit untuk mau melakukan yang namanya penyembuhan, gitu ya. Nah, boleh dikatakan kita akhirnya gagal melihat adanya realitas dari rasa sakit, luka, ataupun kemarahan di dalam hidup kita. Tentunya kita membutuhkan penuntun Roh Kudus, dan biasanya memang selain Roh Kudus juga dibutuhkan paling sedikit satu orang yang bisa bersedia menolong kita, yang bisa membantu kita untuk membuka luka-luka emosional yang kita miliki. Dan memang pada dasarnya, Tuhan juga merindukan adanya kebenaran dan kejujuran sampai tingkat yang terdalam. Jadi kadang itu kita perlu melihat bahwa Tuhan itu ingin kita itu ngomong sama Dia, gitu ya. Segala hal tentang emosi kita, bahkan kita marah, tidak selalu yang baik-baik saja. Dan Tuhan juga ingin kita itu bisa mengalami kasih, pengampunan, dan kuasanya dalam semua bidang kehidupan kita. Kalau kita melihat bersama-sama ya, Tuhan juga meminta kita untuk boleh mengampuni sesama kita, boleh mengasihi sesama kita. Demikian juga Tuhan punya kerinduan untuk kita itu bisa ngomong sama Dia. Ya, kita tahu sama-sama di dalam Matius mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini satu undangan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk supaya kita itu mau dekat sama Tuhan. Dan Tuhan tuh rindu kita itu bisa jujur apa yang kita alami. Biasanya kayak sepanjang hari saya melakukan banyak kegiatan. Pulang rumah tuh saya bilang gini, Tuhan aku ini capek loh badanku. Nah, ada kalanya itu boleh kita ungkapkan sebagai keterbatasan kita sebagai manusia. Dan Tuhan merindukan hal yang demikian. Nah, kalau memang belum bisa melakukan itu, kita bisa minta sama Tuhan. Supaya kita bisa belajar jujur, berani bersikap jujur kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan boleh menyinari pikiran, perasaan, dan tindakan kita dengan terang Roh Kudus-Nya.
Seperti Tuhan itu menyalakan lampu. Supaya kita bisa cerita sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, tantangan apapun, kesedihan apapun. Tuhan ingin kita itu datang kepada Dia dengan segala keberadaan kita. Tidak selalu kita datang dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi ada kalanya Tuhan ingin kita itu bisa, Tuhan itu ingin kita itu bisa kayak seorang sahabat yang boleh dicurhati, diberitakan apa yang kita alami. Nah, memang di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa Allah juga menyediakan hal yang penting untuk menemukan pemulihan gambar diri dan harga diri kita yang sesungguhnya. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, tentunya itu menjadi langkah pertama kita boleh memulihkan gambar diri kita. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, itu menjadi satu awal mula kita itu boleh menemukan dan mengalami pemulihan dari gambar diri kita. Dan memang sumber sesungguhnya awalnya adalah dari kasih dan penerimaan Allah. Karena Dia yang menciptakan kita dan Dia yang mengetahui cara memenuhi kebutuhan kita. Dan memang kehidupan itu sendiri yang kita jalani tentunya banyak terjadi serangkaian masalah yang seringkali berpelan sebagai penghalang dalam kita mencari makna hidup. Dan kehidupan yang berkelimpahan adalah mengalami kasih, pengampunan, dan kuasa Allah di tengah-tengah masalah ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tahu bahwa kehidupan yang kita jalani itu tidak semuanya berjalan mulus. Ada kalanya ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, yang terkadang itu membuat kita bisa meragukan Tuhan. Untuk itu ya kita perlu belajar. Ada satu undangan bagi setiap kita. Ngomong sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Itu menjadi satu tanda awal mula kita boleh mengalami yang namanya pemulihan di dalam gambar diri kita. Nah, asal mula pencariannya sebenarnya kita itu perlu menyadari bahwa kita itu tidak dapat membayar dosa kita dan hanya Kristus yang bisa membayar hukuman atas dosa kita dengan kematian di kayu salib. Untuk itu kita perlu percaya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus saja itu telah cukup untuk membayar dosa dan pemisahan kita dari Allah. Dengan demikian kita perlu percaya kepada Kristus. Nah, dengan kita percaya pada Kristus, banyak hal yang bisa terjadi. Dosa kita diampuni, ya. Kita menjadi anak Allah, menerima hidup kekal, menjadi ciptaan baru. Kita dilepaskan dari kuasa iblis, dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Kristus tinggal di dalam kita, kita dinyatakan benar oleh Allah. Kita memasuki hubungan kasih dengan Allah dan kita diterima oleh Allah. Menarik sekali. Ketika Tuhan tahu pergumulan kita, Dia tahu masalah terbesar kehidupan manusia adalah dosa. Di mana dosa itu yang membuat relasi kita dengan Tuhan menjadi terputus. Disitulah peran Tuhan, yaitu Yesus Kristus ketika datang ke dunia ini. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan itu kita tidak perlu sukses dulu atau menyenangkan orang lain dulu supaya dapat memiliki rasa berharga dan keberhargaan yang sehat. Karena memang keberhargaan yang kita miliki itu telah diberikan dengan cuma-cuma dan pasti oleh Allah kepada kita. Nah, tentunya kita tidak lagi diperbudak oleh penampilan dan pendapat orang lain, tapi kita aman dan bebas di dalam Kristus. Kita tidak perlu harus mendapatkan kesuksesan dan pengakuan dari siapapun. Mengapa? Karena Kristuslah sumber aman kita. Kristus itu menjadi dasar dari keberhargaan kita. Kristus adalah satu-satunya yang berjanji dan tidak pernah gagal. Dia yang menciptakan kita, Dia tahu keberdosaan kita, Dia mau turun tangan di dalam mengatasi masalah dosa itu. Sehingga akhirnya ketika kita boleh mengalami penebusan Kristus itu, Tuhan menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Tidak lagi dipandang dosa-dosa kita yang lama, tidak lagi dilihat sebagai orang yang berdosa, tetapi sudah dilihat menjadi satu pribadi yang baru. Mengapa? Karena Kristus sudah mati bagi kita, menggantikan kita, membuat kita merasa aman dan bebas. Sebagai seorang ciptaan baru, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus,
Sehingga kita tidak perlu mencari keberhargaan dari orang lain. Karena kita sudah berharga. Karena karya Kristus dalam hidup kita. Nah, kalau kita memiliki rasa berharga itu tidak perlu ragu-ragu lagi. Mengapa? Karena Kristus yang sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kristus yang berikan itu buat kita. Makanya kita tidak perlu mencari sesuatu yang istilahnya itu mencari pengakuan, mencari hal lain. Nah, ini nanti kita akan lihat sama-sama secara detail. Nah, tentunya ini kita akan bahas secara lebih jauh tentang 4 kepercayaan salah yang berasal dari tipuan setan bersama dengan beberapa akibat dari kepercayaan tersebut. Dan pada akhirnya kita akan membahas dari solusi spesifik Allah untuk sistem kepercayaan salah kita dan menerapkannya melalui beberapa latihan praktis. Mengapa hanya 4? Karena 4 ini boleh dikatakan dialami dan sebagian besar mengalami yang namanya 4 kepercayaan yang salah yang selama ini sudah dipercaya itu menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita akan lihat pertama-tama, yaitu perangkap penampilan. Kepercayaan yang salah itu mengatakan saya harus memenuhi standar-standar tertentu supaya saya merasa enak dengan diri kita. Ya, perangkap penampilan itu seperti apa? Sadar atau tidak, kita semua pernah mengalami perasaan bahwa kita harus memenuhi standar tertentu yang terus berubah untuk mendapatkan harga diri. Memang sesungguhnya tidak salah jika kita ingin melakukan sesuatu dengan baik. Masalahnya, kadang bagi orang perfeksionis, itu menganggap kegagalan sebagai suatu ancaman yang tidak dapat diterima sama sekali oleh mereka, sehingga mereka merasa takut gagal. Nah, penggunaan waktu yang efisien dan efektif adalah cara untuk mendapatkan kepuasan. Tetapi akhirnya orang-orang tersebut merasa menderita. Karena apa? Dia dipacu untuk terus melakukan lebih, ya. Namun akhirnya walaupun sudah memiliki prestasi yang terbaik, tidak pernah puas. Mengapa? Karena masih merasa kurang, gitu ya. Ada standar-standar tertentu yang diberikan untuk terus dicapai, terus dicapai. Ketika sudah mulai tercapai, masih kurang lagi. Karena apa? Standarnya masih kurang. Seperti seseorang mengatakan ketika pada awalnya mungkin ya, ketika pada awalnya dia ujian dan kemudian nilainya masih 5. Aku udah berusaha keras supaya nilainya lebih baik. Puji Tuhan. Akhirnya ujiannya jadi 7. Tapi dia pikir, waduh kok 7? Kenapa kok nggak bisa 8 ya? Akhirnya dia belajar lebih keras lagi. Nah, ketika dia mengalami kegagalan nggak bisa 8, itu menjadi satu hal yang tidak bisa diterima oleh orang itu. Bahaya sekali ini. Karena itu ketika seseorang menaruh semuanya itu berdasarkan nilai, itu menjadi satu kategori yang boleh dikatakan tidak bisa dipegang penuh gitu ya. Mengapa? Karena nilai itu belum tentu juga menunjukkan seseorang itu menguasai materi yang ada. Kadang ada anak-anak yang mungkin hanya bernilai 7, tapi dia benar-benar mengerti materi yang diberi. Nah ini ya, bagi perangkap penampilan itu sangat berbahaya sekali kalau ada orang-orang yang tidak mengizinkan dirinya untuk gagal. Sehingga dia terus memacu supaya tampil baik, supaya tampil oke, tampil keren, dan sebagainya. Kalau kita lihat sama-sama banyak ya, orang-orang yang ngepost di statusnya atau apa, maaf, untuk mungkin anak-anak prestasi, silakan, nggak apa-apa, boleh, itu kan hak setiap orang. Cuman kadang itu boleh dikatakan terobsesi supaya apa? Kalau hanya cerita puji Tuhan, anak saya dapat ini, menang ini, enggak apa-apa. Tetapi yang bahayanya ketika dia juga di samping itu menuntut anak untuk apa? Berprestasi lebih tinggi, punya nilai yang lebih tinggi, supaya apa? Ketika saya tampilkan di status, itu membuat harga diri saya itu lebih bernilai. Nah, itu ya bahayanya di situ. Nah, kalau tadi dikatakan orang-orang yang punya perangkap penampilan itu biasanya mereka takut gagal. Nah, efek-efeknya, akibatnya, itu dapat mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya perfeksionisme. Ketika seseorang perfeksionis mematikan sukacita dan kreativitas. Ketika seseorang punya standar tertentu, akhirnya dia berusaha mencapai apa yang harus bisa dia capai, sehingga akhirnya dia nggak akan, istilahnya tidak bisa berbahagia dengan
hasil yang dia terima karena tetap terus harus dipacu dengan standar tinggi. Yang kedua yaitu mempengaruhi kehidupan kita yaitu menghindari resiko. Biasanya ini membatasi lingkup kreativitas ekspresi diri. Kenapa sekali lagi? Karena takut gagal itu. Sehingga dia kalau bisa lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi. Jadi kalau hal-hal yang risiko dia tidak mau. Mengapa? Karena ketika risiko dia tahu risiko itu membuat dia akhirnya gagal. Nah, akhirnya dihindari supaya nggak sampai yang terjadi yang namanya gagal. Kemudian bisa kemarahan kekesalan. Adanya ketakutan akan kecelakaan orang lain. Seperti tadi ketika saya mengatakan ada nilai bidang studi tertentu ya. Nah, dia takut. Kalau aku gagal itu berarti aku tuh dicela orang lain. Nilaiku kurang pasti orang lain. Loh, kenapa sih anakmu tuh memang belajar, Pak? Kok nilainya jadi seperti itu? Nah, bagi orang-orang yang memahami, memegang perangkap penampilan itu menjadi satu hal yang mengganggu dalam hidupnya. Mengapa dia itu kesel? Kenapa kok anaknya dan ketika dia dengar kayak gitu, dia marahin anaknya. Kenapa kamu kok nggak bisa lebih baik ya? Nah, gitu. Nah, bisa juga akhirnya sebenarnya juga efeknya juga kesombongan. Suatu selubung untuk sembunyikan rasa tidak aman dan takut gagal. Jika dia ketika prestasinya anak, lu anakku tuh pinter loh, walaupun masih belum 100 nilainya gitu ya. Jadi padahal sebenarnya itu untuk menyombongkan dirinya, menunjukkan kehebatan anaknya, sebenarnya dia itu merasa tidak aman dan takut dinilai gagal. Nah, bahayanya juga bisa depresi. Depresi karena apa? Akibat kemarahan yang terpendam. Seperti tadi ya. Karena apa? Karena misalnya tidak bisa mencapai apa yang diharapkan. Akhirnya dipikirin terus, dipikirin akhirnya jadi depresi. Bermotivasi rendah. Akhirnya tidak ada usaha atau ketiadaan harapan. Karena menyadari apa? Aku sudah gagal. Sepertinya gagal itu harga mati gitu ya. Orang itu seperti akhir hidup begitu ya. Jika akhirnya dia lemes, ya sudahlah, memang nggak bisa wis. Sudah males lah belajar, nggak usah belajar lah. Lalu menariknya ada gangguan seksual juga. Bahkan ada yang cenderung menghindari seks. Ketergantungan kimiawi, hati-hati dengan orang yang demikian. Biasanya dia cenderung mengkonsumsi alkohol, obat-obatan, sampai akhirnya dosisnya semakin tinggi secara teratur sampai kecanduan. Selanjutnya gila sukses. Foto dari banyak orang yang saya tadi katakan tidak pernah puas, mengatakan tinggal sedikit lagi. Kalau sudah gini tinggal sedikit lagi. Kayak seperti tadi, sudah 8, 7, naik ke 8. Tinggal sedikit lagi. Gitu. Mungkin kalau ada nilai 11, dia akan bilang, yang 10 itu masih kurang, harus tambah satu lagi. Nah, itu ya. Nah, identitas melekat dengan kesuksesan. Mengapa demikian? Kadang itu orang melihat seseorang tuh memakai apa. Itu bisa menjadi, wah ternyata beda ya sekarang ya. Seseorang yang biasanya mungkin naik Grab, kali itu membawa ke satu tempat, mungkin ke gereja dengan naik mobil yang beda. Bukan tidak boleh. Tapi kemudian orang bisa lihat, beda ya sekarang ya, gitu ya. Jadi orang tuh kadang tuh melihat apa yang kita pakai, apa yang kita eh, mungkin kendaraan, baju itu, mungkin dari barang-barang branded, itu identitasnya melekat di situ, ya. Sehingga orang-orang yang takut dinilai gagal itu, dia mencoba apa ya, memiliki barang-barang yang ada, tidak berpengharapan. Nah, ketika orang itu mungkin apa ya mengalami yang namanya kegagalan, dia itu meragukan kemampuan yang dimiliki, gitu. Karena apa? Waduh, jangan sampai ya, jangan sampai ya saya gagal, jangan sampai. Cuma dia itu sudah berpikir sebenarnya aku ini tidak bisa mencapai yang standar itu. Tetapi karena tahu bahwa jangan sampai itu dikatakan, jadi dia juga lebih berpikir gitu, apakah saya bisa ya? Mungkin satu sisi juga mengatakan, dan itu efek-efek yang bisa muncul. Kemudian marah pada diri sendiri dan Allah, benci pada diri sendiri dan menghancurkan harapan. Tidak dapat menerima pertolongan dari Allah. Allah itu mau nolong, tapi dia tuh kayaknya nggak bisa. Tuhan tidak mungkin bisa nolong saya, gitu ya. Ada satu kemarahan bahwa kenapa saya itu seperti ini, tidak bisa menerima. Misalnya kalau seseorang mengalami kegagalan, kenapa kok harus saya, bukan orang lain, dan sebagainya. Nah, padahal satu hal yang penting, kesuksesan dan kegagalan itu bukan dasar dari harga diri kita. Harga diri kita lebih daripada itu.
Nah, jawaban Allah ini adalah pembenaran. Kita akan melihat sama-sama. Pembenaran adalah apa? Yaitu kita telah dibenarkan dan ditempatkan pada posisi yang benar di hadapan Allah melalui kematian Kristus di kayu salib yang membayar lunas dosa-dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, memang pembenaran tidak mengandung rasa bersalah di dalamnya dan tidak lagi memiliki ingatan apa-apa tentang pelanggaran masa lalu. Jadi ketika orang itu, boleh dikatakan pembenaran itu kan orang yang dibenarkan. Dulu tuh orang itu salah, ya. Kemudian akhirnya kesalahan dari pelanggaran yang dia lakukan sudah tidak diingat lagi. Sepertinya orang itu tidak salah karena dia sebagai orang yang dibenarkan. Caranya adalah apa? Ketika Kristus mati di atas kayu salib, Kristus itu telah membayar lunas semua dosa kita di kayu salib. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan masa depan. Ya, makanya Tuhan itu cukup mati satu kali di dalam hidup kita. Karena itu sudah membayar lunas semuanya. Semua dosa-dosa kita. Jadi ingat ya. Jadi pembenaran itu memandang kita sebagai orang yang benar. Bukan menjadi orang, tetap kita berdosa, betul. Tetapi ketika darah Kristus itu boleh menyucikan kita dilihat sebagai orang-orang yang sudah kenal Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, sudah disebut sebagai anak Allah. Jadi luar biasanya adalah kepembenaran berarti lebih dari pengampunan dosa, sekedar pengampunan dosa. Nah, pada saat kita terima Kristus, itu Allah menyatakan bahwa kita tidak lagi menjadi orang berdosa yang terhukum. Awalnya memang dosa memutuskan hubungan kita dengan Allah, tapi pelunasan sempurna dari Yesus untuk dosa telah menggenapi murka keadilan Allah. Yesus sudah menggantikan kita. Dia bersedia dan rela menerima murka Allah. Dan dia memampukan kita sekali lagi untuk punya status yang namanya orang benar. Sehingga dapat bersuka cita dalam mengenal dan menghormati Tuhan. Dan memang hanya Kristus satu-satunya menjadi sumber dari pengampunan, kebebasan, sukacita, dan tujuan hidup kita. Jadi, jika kita mengetahui siapa diri kita tidak akan mencoba menjadi orang lain supaya memiliki makna dan nilai dalam hidup. Ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dimenangkan, orang yang sudah diberikan keselamatan daripada Tuhan. Sehingga masa depan kita, hidup kita berbeda. Nah, kadang ada penghalang dalam menerima kebenaran ini, yaitu kebutuhan berlebihan terhadap pengakuan orang lain. Kadang pengakuan dari Kristus yang sudah disediakan itu kita tidak mau hidup di dalamnya. Lebih tanda petik tergila-gila kan pengakuan orang lain. Ya aku tahu, tapi rasanya kok pengakuan orang lain lebih apa ya, diperhatikan. Jangan sampai saya gak mendapat pengakuan orang lain. Sehingga hal itu yang membuat kita tidak bisa menerima kebenaran bahwa kita sudah menjadi orang-orang benar. Yang kedua penghalangnya ada tidak berpengharapan, muncul kita menjadi pasif. Saat kita mengetahui ada kemenangan yang Allah sediakan bagi kita. Salah satu contohnya ketika kita tahu bahwa Yesus sudah mati buat kita, ya. Kita itu akhirnya ya sudahlah, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Jadi sepertinya kayak jadi pasif gitu. Karena apa? Kita juga nggak perlu ngelakuin apa-apa, Yesus sudah mati buat kita. Jadi konsep pikirnya yang demikian. Penghalang lainnya yang ingin segala sesuatu ada rumusan pastinya. Nah tentunya untuk dapat mengalami apa yang Kristus telah sediakan bagi kita, tidak perlu ada rangkaian peraturan atau langkah tertentu. Seperti kalau orang eh, ada aturan-aturan tertentu untuk mengikuti satu perlombaan, misalnya begitu ya. Nah, untuk seperti yang namanya terima keselamatan dari Tuhan, tidak perlu ada aturan-aturan tertentu yang kita tahu bahwa kita ngerti bahwa Tuhan itu mau mati buat kita orang berdosa, kita menerima dan mau bertobat, menerima dia di dalam hidup kita. Nah, itu sudah cukup. Bukan harus ada rangkaian yang harus kita lakukan supaya mendapat yang namanya keselamatan. Kebutuhan untuk mengontrol dengan mengakui ya Yesus adalah satu-satunya dapat dipercaya bukan berarti kita kehilangan kontrol.
Maksudnya begini, ketika kita tahu bahwa Kristus sudah menjadi juru selamat dalam hidup kita. Nah, bukan berarti kita kemudian tidak mau kontrol hidup kita, kemudian kita tidak mau kontrol perkataan kita, perbuatan kita. Karena menyadari apa? Loh, Yesus yang nanti akan turun tangan kok gitu ya, tidak begitu. Tetap harus ada dari kita pengendalian diri untuk bisa melihat semuanya. Melihat dari kacamata Tuhan bahwa kita ini orang yang padahal kasih Allah dan penerimaannya terhadap kita adalah karena anugerah kemurahan yang tidak ternilai. Tentunya untuk memotivasi kita untuk belajar taat kepada kita. Taat kepada dia, maaf. Taat kepada dia. Ada 6 alasan mengapa kita perlu taat kepada Tuhan. Karena kasih Yesus memotivasi kita untuk hidup bagi dia. Itu yang pertama. Yaitu ada kerinduan supaya kita membawa kehormatan bagi dia yang telah begitu mengasihi kita. Yang kedua, dosa itu menghancurkan dan seharusnya dihindari. Bukan kita langsung hidup terus di dalam dosa, tetapi kita perlu melihat bahwa Yesus sudah mati menggantikan kita. Nah, dosa itu hati-hati kalau kita bermain-main Yesus bisa menghancurkan, dan kalau bisa kita bisa menjauhi dosa. Walaupun kita tahu itu tidak mudah. Tetapi itu yang perlu disadari dulu dalam hidup kita. Selanjutnya, Bapak kita dengan penuh kasih mendisiplin kita dari kesalahan kita. Disiplin kita pada perilaku yang benar sebagai cerminan kebenaran Kristus. Nah, perintah-perintahnya untuk kita adalah baik. Nah, kalau kita taat kepada dia, berarti kita tahu bahwa perintah yang Tuhan berikan itu melindungi kita dari kehancuran. Membuat kita bisa taat kepada dia, mengikuti apa yang harus kita lakukan. Yang kelima, kita akan menerima upah yang kekal karena ketaatan kita. Ada yang sudah disediakan bagi kita, yang benar-benar mau taat kepada dia, mau lakukan dengan sepenuh hati, sesungguhnya di hadapan. Yang keenam, yaitu dia layak menerima ketaatan kita karena dia Allah. Ya, hidup kita itu hanya untuk Allah, hanya untuk kemuliaan Allah. Untuk itu kita perlu memberikan penghormatan tertinggi karena memang dia layak. Ya, Mazmur 73 ayat 25 dan 2. Selanjutnya yang kedua, gila pengakuan. Percayaan yang salah adalah saya harus diakui diterima oleh orang tertentu supaya bisa menerima diri sendiri. Nah, gila pengakuan itu seperti ini. Seseorang dikatakan menginginkan pengakuan dari orang lain dan percaya bahwa dengan memenuhi setiap permintaan orang lain, dia dapat memenangkan pengakuan itu. Nah, ketika dia berusaha memenuhi terus permintaan orang, harapannya dia akan bisa mendapatkan pengakuan dari orang itu. Bahayanya adalah ketika kata negatif dikeluarkan, itu sudah menghancurkan keyakinan dirinya. Padahal dia sudah berjuang begitu keras supaya bisa mendapatkan yang namanya pengakuan. Nah, memang ini adanya suatu ketakutan untuk tertolak. Kalau orang yang gila pengakuan pasti takut untuk tertolak. Dimana kalau orang tertolak itu biasanya munculnya ditunjukkan melalui kemarahan yang meledak, tampang yang mengejek, yang menghina, jawaban yang tidak sabar atau suatu pelecehan sosial, penghinaan di depan banyak orang, gitu ya. Hal itu menyatakan rasa tidak hormat, merendahkan, dan kurangnya penghargaan. Nah, biasanya ada akibat rasa takut tertolak itu adalah kemarahan, kekesalan, dan permusuhan. Nah, ini menyakitkan hati dan ekstrimnya adalah keinginan untuk balas dendam. Yang kedua yaitu mudah diperalat. Bagi seorang yang percaya bahwa harga diri mereka tergantung pada pengakuan orang lain, dia selalu melakukan apa yang orang lain itu suruh. Apa saja. Untuk apa? Untuk menyenangkan orang lain. Karena dia takut ditolak. Yang ketiga, kodependensi, kecenderungan untuk menyelamatkan orang tersebut dari konsekuensi perbuatannya dari anggota keluarga yang lain. Ada ketergantungan, kodependensi ini banyak hal ya. Bisa juga ketika seseorang tidak bisa berkata tidak, sehingga dia itu boleh mengatakan kebergantungan yang luar biasa dengan orang. Yang keempat, menghindari orang lain, yaitu biasanya merasa kesepian di tengah sahabatnya. Karena supaya gini, kalau dia tampil apa adanya, orang lain belum tentu bisa terima saya. Mungkin dia bisa menolak saya, sehingga akhirnya dia lebih baik menghindari orang lain. Lebih baik hidup sendiri, lebih baik kerja sendiri, lebih aman. Mengapa? Karena tidak ada orang lain yang bersama. Ketika ada orang lain bersama, dia merasa ketakutan kalau dia akan ditolak. Selanjutnya pengendalian. Nah, ketika orang ini boleh dikatakan gila kekuasaan itu, dia juga akan mengendalikan orang lain, padahal dia juga mungkin dikendalikan oleh orang lain juga. Dia jadi seperti
Boleh dikatakan dia mencoba melakukan apapun untuk dapat pengakuan dari orang. Dan dia pun ternyata juga bisa mencoba mengendalikan orang lain dengan cara yang sama ketika dia diminta untuk melakukan banyak hal. Yang selanjutnya depresi. Nah, memang saat kemarahan tidak ditangani dengan benar, tubuh dan pikiran akan berespon terhadap tekanan yang begitu kuat sehingga emosi dan kesadaran terhadap tujuan hidup itu menjadi tumpul. Sekali lagi, rasa takut tertolak itu benar-benar menjadi apa ya? Menjadi satu ketakutan tersendiri dalam diri orang yang punya gila kekuasaan ini. Karena begitu dia seperti tadi ya, mungkin tidak dianggap, mengalami pelecehan sosial, dihina, dan sebagainya, itu membuat dia depresi. Dan tidak seperti yang dia inginkan. Akibat lainnya yaitu mengulangi kata negatif. Kata-kata yang paling menyakitkan yang pernah didengar itu terus diulang-ulang. Itu akhirnya terus diingat-ingat dalam diri orang itu. Yang kedelapan, terlalu peka terhadap pendapat orang lain. Mereka merasa orang-orang menolak mereka. Orang lain merasa diri mereka sangat diterima pada saat yang sama. Jadi orang yang merasa takut tertolak itu biasanya dia itu sangat peka banget orang pendapat orang lain. Biasanya ya, melihat ada gerombolan orang cerita-cerita. Kemudian dia datang lewat, kemudian orang itu kumpulan orang itu tiba-tiba berhenti dan kemudian tidak ngomong apa-apa lagi. Nah, itu sangat peka sekali bagi orang yang merasa takut tertolak karena dia mikir itu pasti bicarain saya, mungkin jelek-jelekin saya. Padahal bisa jadi sekumpulan orang itu tidak cerita tentang dia. Cuma pas dia datang saja, pembicaraan itu sudah selesai gitu ya. Pembicaraan itu sudah selesai, cuma yang bersangkutan ini merasa bahwa, oh, teman-temanku tuh ngomongin aku dari tadi. Buktinya ketika aku lihat mereka diem. Padahal sudah selesai pembicaraannya, bukan karena itu. Ya. Tapi satu sisi juga orang ini sangat tidak peka. Karena apa? Karena ketika sekumpulan orang mungkin ya, dia juga kadang itu sebaliknya. Mungkin orang-orang ngomongin dia atau enggak pun, dia juga nggak peduli. Karena gini, kalau dia nimbrung gitu ya, dia nimbrung bisa jadi dia itu akan ditolak, bisa jadi. Ya dia cari aman, ya. Nah, seseorang merasa takut ditolak karena biasanya percaya begini, harga diri itu diletakkan kepada penampilan plus pendapat orang lain. Nah ini ya hati-hati dengan hal. Jangan sampai kita mengalaminya, coba diperiksa secara kita. Penampilan dan pendapat orang lain itu menjadi harga diri dia. Nah, jawaban Allah yang benar ada rekonsiliasi. Nah, apakah kita ingin mengalami penerimaan Allah yang sepenuhnya? Solusi Allah terhadap rasa takut tertolak adalah berlandasan pada korban pelunasan dari Kristus bagi kita. Melalui pelunasan ini kita menemukan ada pengampunan, rekonsiliasi, dan penerimaan total dari Kristus. Kita tahu sama-sama ketika Kristus mati di kayu salib, pengampunan itu sudah disediakan bagi setiap kita. Ada satu rekonsiliasi dari dulunya dosa itu memutuskan relasi kita dengan Allah. Akhirnya ada pemulihan hubungan yang indah melalui rekonsiliasi. Tidak sampai di situ. Ketika kita menerima pengampunan rekonsiliasi dari Allah, kita juga diterima total dari Kristus secara penuh penerimaan total. Nah, memang rekonsiliasi ini berarti bahwa dua pihak yang tadi bermusuhan sekarang menjadi sahabat. Paulus menjelaskan itu adalah disebut sebagai transformasi kita dari permusuhan menjadi persahabatan dengan Allah. Kolose 1:21 ayat sampai 22 mengatakan juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Rekonsiliasi yaitu penerimaan tanpa syarat dalam Kristus merupakan satu kebenaran luar biasa yang mengubah kehidupan. Memang tidak ada tema yang lebih besar dalam kitab suci selain rekonsiliasi antara manusia dan Allah. Dan rekonsiliasi itu menjelaskan aspek relasional dari keselamatan kita. Jadi, ingatlah bahwa keberhargaan kita itu terletak pada fakta bahwa darah Kristus telah membayar lunas dosa kita. Oleh karena itu kita diperdamaikan dengan Allah. Dia saja menjadi otoritas terakhir terhadap keberhargaan dan penerimaan kita.
Dan Allah menginginkan setiap kita berada dalam lingkungan di mana kita juga dapat mengalami kasih-Nya melalui hubungan kita dengan orang-orang percaya. Memang semula Allah itu punya maksud orang tua kita itu menjadi teladan karakternya bagi anak-anak mereka. Jadi awalnya memang orang tua itu boleh menghadirkan Allah, teladan Allah di dalam keluarga. Namun kita tahu bahwa tidak semua orang tua memberikan teladan yang baik. Sehingga ketika teladan itu tidak diberikan, teladan yang baik tidak diberikan, maka kita perlu dibutuhkan teladan baru. Yaitu dari mana? Dari sahabat Kristen. Komunitas Kristen yang penuh kasih. Supaya dapat mengalami kasih dan anugerah Allah melalui tubuhnya, yaitu orang percaya, sebagai saluran supaya kita dapat semakin baik dalam memahami kasih ilahi dan penerimaannya terhadap kita. Nah, hubungan kita dengan orang lain itu sangat penting bagi Allah. Begitu pentingnya sehingga dia menempatkan kesatuan di antara saudara seiman sebagai satu prioritas dalam hubungan kita dengannya. Jadi kalau kita melihat bersama-sama, kita perlu membina satu persekutuan. Makanya Tuhan itu mengatakan, Paulus mengatakan, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Karena di situ kita punya komunitas yang indah yang bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, itu kadang Allah menghadirkan di dalam kehidupan setiap kita, supaya tetap membina hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Kepercayaan yang salah adalah orang yang gagal tidak layak dikasih dan pantas dihukum. Nah, kalau kita melihat tadi, yaitu kesuksesan dan kegagalan seringkali jadi patokan untuk menilai diri kita dan orang lain, sadar atau tidak. Kadang itu kita cenderung menuduh diri kita atau mencari siapa yang bisa disalahkan atas kegagalan yang terjadi. Memang sudah terlalu sering terjadi di mana kita dikondisikan untuk mencari seseorang yang bisa disalahkan. Kemudian membuat seseorang perlu membayar kegagalan atau kesalahannya. Dan ketika menyalahkan orang lain yang gagal, kita merasa lebih tinggi dan lebih baik. Karena apa? Aku benar, dia salah gitu ya. Nah, sehingga bisa dihakimi, bisa dihukum gitu ya. Jadi misalnya mungkin ada kesalahan yang dilakukan. Ini siapa yang melakukannya gitu ya. Biasanya itu kita jadi lebih berbahagia gitu ya. Mengapa ada orang lain yang disalahkan? Nah, ini bahayanya, ini kondisi yang terjadi. Padahal kalau kita menunjuk ke orang, terbalik itu menunjuk pada diri kita. Jadi sebenarnya penghakiman diri sendiri itu bentuk hukuman yang kejam. Karena seseorang dipermalukan, seseorang dihina dan sebagainya. Dan memang benar, dosa itu memang harus dicela dan pantas hukum. Betul itu. Namun penghakiman sebenarnya tanggung jawab Allah, bukan kita, gitu ya. Dan respon kita seharusnya kasih, peneguhan, koreksi yang penuh belas kasihan. Untuk itu, kita butuh lingkungan yang sehat untuk mengekspresikan emosi kita. Ada seorang sahabat baik, seorang konselor yang menolong kita mengeluarkan perasaan kita yang sesungguhnya. Mungkin bisa sudah kita tekan bertahun-tahun. Jadi, kita perlu sabar terhadap diri sendiri. Ketika belajar mengekspresikan perasaan kita itu suatu proses. Kadang bisa jadi gagal. Tapi ketika gagal, itu menjadi satu langkah menuju kedewasaan. Tidak perlu membiarkan kegagalan menghalangi kita untuk dipakai oleh Allah. Contoh, Petrus sudah menyangkal Tuhan, tapi Allah mengampuni dia. Petrus itu menjadi seorang pemimpin di gereja. Musa juga sudah menjadi seorang pembunuh, tetapi dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Daud pernah berzina dan membunuh mereka, ya sah membunuh suami dari selingkuhannya ini, ya kan? Dia ketika berzina itu. Tapi Tuhan tetap melihat Daud dan dipakai secara luar biasa menjadi seorang raja di Israel. Nah, sebenarnya Allah itu bersuka cita ketika anak-anaknya itu belajar untuk menerima pengampunan. Bangkit lagi dan berjalan kembali setelah mereka tersandung. Di samping itu kita juga harus belajar mengampuni diri sendiri. Jadi kalau kita melihat itu orang itu bilang kalaupun jatuh, bukan untuk disalah-salahkan. Orang lain juga jatuh, gagal, bukan untuk disalah-salahkan dan dihukum. Betul, dia salah. Tetapi penghakiman itu bukan di pihak kita. Penghukuman itu bukan. Tapi biarlah Allah. Yang penting kita bisa menerima dia. Memang nggak mudah. Tapi ketika kita belajar bahwa Allah sendiri mau menerima orang yang dulu pernah gagal dan memberikan kesempatan kedua. Apalagi kita perlu melakukan hal yang sama. Kita juga bisa tidak cenderung menyalahkan orang lain, melihat orang lain gagal, orang yang pantas dihukum, pantas dihakimi, dan sebagainya. Belajarlah untuk melakukan
seperti yang Tuhan inginkan. Mengampuni, memberi kesempatan bagi orang lain. Ya, kita perlu menyadari Kristus telah menanggung penghukuman yang patut kita dapatkan. Nah, Kristus sudah menanggung kita, semua hukuman dosa kita sehingga menjadi orang yang lain. Sebenarnya kita itu tidak layak untuk dia. Tapi ketika Tuhan itu mau mengampuni kita perlu melakukan hal yang sama, yaitu mengampuni orang-orang di sekitar kita. Nah, sekali lagi, jawaban Allah adalah pendamaian. Ya, pendamaian di dalam ketudusannya Allah menghukum dosa, tapi dalam teladan yang paling menakjubkan dari kasih, dia tunjukkan kepada dunia. Allah mengutus anaknya supaya mati untuk membayar dosa kita. Allah mengorbankan juru selamat yang tanpa dosa dan sempurna untuk menghapus, mendamaikan murkanya yang luar biasa. Jadi, pendamaian berarti amarah seseorang yang telah mengalami perbuatan salah dengan tidak adil itu telah dipuaskan. Dengan demikian pendamaian berarti bahwa Kristus telah memuaskan murka Allah yang kudus melalui pelunasannya bagi dosa. Dia yang tidak berdosa dikatakan menjadi berdosa. Dia menerima murka dari Allah. Memang hanya ada satu alasan baginya untuk melakukan ini. Mengapa? Karena dia memang mengasihi kita tanpa batas. Selamanya tanpa syarat. Dan tidak dapat ditarik kembali. Nah, Kristus telah dengan pasti membayar semua itu supaya kita dapat dilepaskan dari penghubungan kepala dan kita dapat mengalami kasih dan tujuannya baik sekarang maupun selamanya. Dan satu-satunya cara supaya kita lepas dari sisaan karena tidak mau mengampuni adalah mulai merenungkan pengampunan kita sendiri. Ya, Tuhan sudah mengampuni kita. Sampai membawa dampak dalam hidup kita sehingga kita juga mampu mengampuni dari dalam hati kita. Kita menjadi orang yang didamai. Keempat, rasa malu. Kepercayaan yang salah adalah saya memang begini, saya tidak bisa berubah, saya tidak berpengalaman, dan sebagainya. Nah, rasa malu, tipuan ini mengikat orang-orang, sehingga seseorang bisa menjadi pesimis, putus asa dengan harga diri yang baru, yang buruk. Terlalu sering gambar diri kita itu hanya berpatokan pada evaluasi dari perilaku masa lalu kita, hanya diukur dari ingatan kita. Sehingga boleh dikatakan kita cenderung membangun kepribadian kita atas puing-puing kekecewaan pribadi masa lalu. Namun sekali lagi, oleh anugerah dan kuasa Allah, kita itu dapat berubah. Kita dapat bertahan dan menang, kita dapat berani menerima tantangan untuk membangun kehidupan yang baru lagi. Untuk itu kita perlu proses yang namanya penyembuhan. Kebenarannya bahwa saya benar-benar dikasihi, sepenuhnya berkenan dan diterima secara total oleh alam semesta, Allah semesta alam membutuhkan waktu seumur hidup untuk saya dapat mengerti. Karena memang pada dasarnya Allah bisa memakai setiap peristiwa untuk mengajar kita. Meskipun keadaan demikian, keberhargaan kita aman di dalam. Nah, sekali lagi kita perlu jujur dengan rasa sakit, kemarahan, kekecewaan, dan kesepian pada masa itu. Memang rasa malu biasanya memberikan rasa bersalah dan turunnya harga diri, tapi dapat mungkin kita untuk mencari Allah jawabannya. Jadi ada kalanya di masa lalu mungkin kita banyak hal yang meninggalkan hati Tuhan, yang boleh tidak layak untuk diceritain, yang buat kita merasa malu. Tapi sekali lagi, Allah bisa memakai setiap peristiwa yang kita alami itu untuk mengajar kita belajar sesuatu. Karena sekali lagi, keberhargaan kita itu bukan dari apa yang pernah kita alami di masa lalu. Keberhargaan kita itu karena Kristus sudah mati buat kita. Jadi bukan karena kita dulu pernah gagal, mungkin pernah bisa memalukan banyak orang. Bukan itunya. Tetapi kembali, bisa jadi itu menjadi titik awal untuk kita boleh melihat dan mencari Allah dalam hidup kita. Nah, masalah-masalah yang umumnya berkaitan dengan masa malu, misalnya rendah diri. Rasa malu itu rasa rendah diri yang mendalam. Kebiasaan yang menghancurkan jika pesimis dalam hidup. Kasihan pada diri sendiri, melihat diri sendiri sebagai korban, aku kok kayak gini ya, aku kok dilahirkan dari keluarga yang begini ya, aku kok dilahirkan seperti itu ya, kenapa kok ini di aku ya, kepasifan, menghindar untuk mengambil risiko dengan menyibukkan diri, pengasingan dan penarikan diri, tidak mengizinkan seorang pun dekat dengan kita. Karena apa? Takut mengalami, maksudnya mengalami yang rasanya malu, nanti malu, lebih baik jangan dekat-dekat sama orang. Kehilangan kreativitas, mungkin memilih untuk hubungannya kodependensi, bergantung supaya selalu dibutuhkan. Mengabaikan penampilan karena perlunya percaya Allah atas di dalam diri kita. Sekali lagi, jawaban Allah yaitu kelahiran baru.
kelahiran baru. Untuk menang dari rasa malu, kita harus menerima betapa inginnya Allah dengan sepenuhnya melakukan perubahan dalam hidup kita yang akan membebaskan kita dari masa lalu. Dia telah menjadikan kita benar-benar baru di dalam kita. Nah, memang kelahiran baru itu merupakan pekerjaan pembaruan dari Roh Kudus yang sungguh-sungguh telah membuat setiap orang percaya menjadi pribadi yang baru. Pada saat orang itu percaya pada Kristus adalah juru selamat, contohnya Sakeus. Dia mengalami kasih tanpa syarat dan penerimaan dari Kristus ketika Kristus mengatakan, Sakeus turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu. Satu, keselamatan boleh dialami oleh Sakeus. Dia melihat bahwa Kristus sendiri mau datang buat dia, mau hidup untuk dia, mau eh, berkunjung kepada dia. Sebenarnya boleh dikatakan aku ini tidak layak menurut Sakeus. Siapa saya? Saya ini para pengunjung yang sering memeras rakyat sehingga rakyat itu merasa terbelit dengan banyak pajak yang harus dibayar gitu dan sebagainya. Dia tidak layak dengan itu. Tetapi ketika undangan Kristus itu boleh datang ke rumahnya, nah, itu menjadi satu pembaruan yang baru di dalam diri dia. Dia menerima kasih tanpa syarat. Dia tidak perlu melakukan satu kebaikan apapun untuk dia itu boleh diterima oleh Kristus. Kristus boleh menumpang di rumahnya. Dan sebagai akibatnya dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia mengembalikan berkali lipat orang yang sudah memeras dia. Dan dia mengatakan bahwa setelah terjadi keselamatan di rumah ini. Luar biasa ya. Ini karena sekali lagi awalnya. Dia punya masa lalu yang jelek. Sakeus itu. Tetapi Kristus tidak melihat itu semua. Kristus melihat Sakeus menjadi pribadi yang benar-benar membutuhkan keselamatan dan dia benar-benar menjadi baru. Dan ketika Sakeus bertemu dengan dia, ada satu kasih tanpa syarat yang boleh dialami. Nah, memang tidak ada yang dapat menambahkan kematian Kristus untuk membayar dosa kita dan kebangkitan Kristus untuk memberikan hidup baru bagi kita. Kita ini telah penuh karena Kristus telah mengampuni kita dan telah memberikan kehidupan kepada kita. Itu menjadi kapasitas kita untuk bertumbuh dan bertumbuh. Karena kita ini luar biasa unik, diciptakan untuk mencerminkan karakter Kristus melalui kepribadian dan perilaku ibadah kita. Kita satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak seperti penciptaan yang lain gitu ya. Menjadi ciptaan yang berharga, yang unik, yang luar biasa. Dan tentunya setiap orang percaya juga memiliki kemampuan untuk memancarkan terang Allah. Menarik sekali. Nah, memang ada satu pesan yang luar biasa. Kalau kita ingin mengalami kelahiran baru, kita perlu mengakui dosa kita, menyembah Tuhan, meneruskan kehidupan kita. Kita akan dapat mengalami kemurahan Allah dan tidak peduli apa yang telah kita lalui. Sekali lagi, ini menjadi satu hal yang penting sekali. Ada 4 doktrin besar sebagai jalan keluar dari keempat kepercayaan yang salah. Pertama, pembenaran. Kita telah sepenuhnya diampuni dan sepenuhnya berkenan kepada Allah. Jadi kita tidak perlu takut lagi akan kegagalan. Yang kedua, rekonsiliasi. Kita diterima secara total oleh Allah. Kita tidak perlu takut lagi akan penolakan. Yang ketiga, pendamaian. Kita begitu dikasih oleh Allah, kita tidak perlu takut lagi akan hukuman dan tidak perlu lagi menghukum orang lain. Ini penting sekali. Jadi mempersalahkan orang. Menghukum diri, ya. Kelahiran baru. Kita telah dibuat menjadi baru, penuh di dalam Kristus. Kita tidak perlu lagi mengalami perasaan sakit karena rasa malu. Jadi, manusia hanya perlu mendengar firman, menerimanya dan meletakkan pengharapan dan percaya dalam Kristus. Salib Kristus menjadi dasar hubungan kita dengan Allah. Juga merupakan fondasi dari pertumbuhan rohani kita. Kematian Kristus merupakan demonstrasi tertinggi dari kasih, kuasa, dan hikmat Allah. Dan adalah penting untuk mengerti bahwa berbuah lebat pertumbuhan adalah hasil dari fokus kepada Kristus dan kerinduan untuk mengenal Dia. Allah menginginkan kita untuk memiliki kesadaran diri yang sehat dan terus-menerus. Memeriksa diri sendiri, namun Dia tidak menginginkan kita sampai dikuasai oleh diri kita sendiri. Ya. Selanjutnya, Kristus menginginkan kita untuk menerima sukacita dan penerimaan darinya.
Dia sajalah sumber aman kita, sukacita, makna hidup kita. Roma 12 ayat 2. Perbarui pikiran kita. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan diri. Perbarui pikiran kita. Berubah sebagian pola pemikiran yang telah kita jalani dalam seluruh hidup. Ingat ada 4 doktrin besar tadi. Allah telah memberikan kepada kita alat pendeteksi tipuan yang ada kodrati, yaitu Roh Kudus, untuk ingin membawa kita ke dalam kebenaran. Roda perasaan ini tidak terlalu saya ungkap di sini, tapi kadang kita perlu meneliti apa perasaan kita ketika kita mengalami sesuatu. Nah, itu membantu kita mengidentifikasi lebih banyak cara untuk mengkomunikasikan perasaan dalam diri kita. Ini sangat penting. Kesimpulannya, semua merupakan suatu proses. Jadi ketika ini dipaparkan, setidaknya memberikan refleksi. Apakah kita sudah memiliki berpegang kepada kebenaran yang Tuhan katakan. Memang akan ada banyak pergumulan dan banyak kegagalan di sepanjang jalan. Meskipun demikian, Bapak tidak pernah lelah menyertai dan membawa kita kepada Dia. Satu pertanyaan adalah, apakah kita bersedia menjalani bersama Dia? Satu hal yang sangat indah sekali. Ketika kita boleh bersama-sama menjalin bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berjuang. Kalaupun nanti mengalami kegagalan, tidak apa. Karena Tuhan tidak pernah lelah menyertai dan selalu ada untuk kita. Katakan kepada Dia, Dia ingin kita tuh punya relasi yang dekat dengan Dia, sehingga kita boleh akhirnya menjadi orang-orang pemenang. Ya, kita sama-sama berjuang di dalam hidup ini. Tuhan memberkati setiap kita. Ya, sampai di sini apa yang sudah saya paparkan. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan atau yang mau memberikan tanggapan ataupun memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Ya, terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang setia boleh hadir pada saat ini. Saya sangat menghargai tadi ada tantangan kita waktu memulai itu lampu mati sehingga jadi sulit untuk jadi tidak lancar begitu. Tapi terima kasih Bapak Ibu sudah sabar untuk menunggu. Jadi kita boleh belajar. Menurut saya konsep tentang pemulihan citra diri ini, gambar diri ini sungguh sangat memberkati saya secara pribadi dan saya yakin itu semua orang Kristen perlu mengalami pemulihan gambar diri karena dengan pemulihan gambar diri ini melihat diri seperti yang Tuhan lihat bahwa saya berharga, saya dikasihi, diterima, saya berkemampuan, saya sudah dilahirkan baru, saya dibenarkan, saya berdamaikan. Ya, saya cuma direkonsiliasi, Mbak, rekonsiliasi dan masih banyak tentunya karya-karya Allah dalam hidup kita. Lalu kita boleh menang terhadap pikiran-pikiran yang salah, yaitu saya harus diakui orang lain, saya harus diterima orang lain untuk saya bahagia. Itu diganti dengan saya berharga karena karya Kristus dan anggapan Kristus, bukan karena prestasi atau anggapan orang. Nah, menurut saya kalau kita orang Kristen punya penghargaan diri yang baik, kita akan lebih powerful di dalam pelayanan penginjilan kita, khotbah-khotbah kita, mengajar kita, pelayanan-pelayanan kita. Jadi kalau kita punya penghargaan diri yang kuat, keluarga kita kuat. Kita sebagai suami mengasihi, menghargai istri, sebagai orang tua ayah, akan menghargai anak-anaknya. Tadi saya melihat dari sebuah kiriman WA seorang bapak yang menghajar anak perempuannya dengan sangat sadis, sangat kejam. Nah, itu karena seorang ayah yang rendah diri, mudah sekali untuk tidak menghargai anak-anaknya melakukan KDRT. Jadi KDRT itu muncul dari orang-orang yang rendah diri ya, penghargaan dirinya, citra dirinya buruk, lalu KDRT terjadi ya. Jadi
Bisa hamba Tuhan juga jatuh ke dalam hal itu ya Bapak Ibu ya. Jadi hamba Tuhan yang kelihatan baik, berkhotbah luar biasa, tapi begitu dia citra dirinya hancur, dia akan melakukan KDRT kepada anak-anaknya, kepada istrinya, tidak menghargai orang, sangat mengerikan. Tapi kalau ketika citra dirinya kita dipulihkan oleh Tuhan, kita menjadi alat Tuhan untuk memancarkan terangnya yang luar biasa itu ya, kebenaran-kebenarannya, bisa menghargai sesama kita, menghargai rekan-rekan pelayanan, menghargai jemaat ya dengan tulus. Saya beri kesempatan untuk kita boleh saling berbagi, menambahkan. Dan Bapak Ibu, terima kasih untuk dukungan melalui kehadiran, melalui doa, melalui apapun yang diberikan. Saya tiap Sabtu kami tetap akan melakukan Zoom untuk memperkuat kehidupan keluarga, parenting, dan self-development ya, untuk pemulihan pribadi. Kita sama-sama belajar sifatnya. Oke, saya beri kesempatan Bapak Ibu, bagi yang ingin menambahkan, ingin bertanya, atau mau memberikan pertanyaan, silakan. Pastor Brian mungkin mau ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan. Ada sesuatu yang ingin ditambahkan, siapapun boleh, ya, siapapun boleh. Silakan, kita di sini saling belajar sifatnya. Sama-sama saling memperkaya. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Silakan. Terima kasih ya, kehadiran Bapak Ibu sangat memberkati, meskipun kita jumlah tidak banyak, tapi yang paling penting materi-materi ini boleh direkam dan dimasukkan YouTube, sehingga boleh diulangi oleh Bapak Ibu, dan mungkin boleh disampaikan kembali ya. Nanti kalau mau minta PowerPoint, kalian bisa kasih untuk kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan ke jemaat-jemaat atau ke orang lain, kita mendukung ya. Jadi pelayanan kabel ini adalah kerinduannya adalah mendukung gereja-gereja untuk bisa memperkuat dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan parenting ya, dan yang lain-lain. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu, ingin bertanya? Apakah ada? Kalau tidak ada, tidak apa-apa ya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu. Boleh silakan ya. Silakan nanti tulis Menulis nomor WA-nya aja di apa namanya, tulis nomor WA-nya di chat itu, atau nanti chat ke nomor saya juga boleh. Nanti saya akan berikan Nanti PPT-nya. kita akan berikan Juga PPT-nya. YouTube ya. YouTube. Ya, YouTube-nya Daniel Irot ya. Kabel. Bapak Ibu yang ingin melihat YouTube boleh tulis saja Daniel Irot, begitu aja nanti akan banyak masuk ke materi kabel begitu ya. Oke, kalau memang tidak ada, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Saya pikir Penginjil Maria akan memimpin dalam doa. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan ingin kami untuk memiliki kehidupan yang berubah, menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang sudah kami dengarkan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami tahu ini tidak mudah, ada kalanya kami mengalami kegagalan, tapi kami yakin percaya ketika kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan akan berkasih karunia bagi kami, menyertai dan memampukan kami berjalan bersama-sama untuk menjalani kehidupan ini. Kami menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing, pergumulan kami, menyerahkan pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan. Kami yakin percaya Tuhan sendiri akan pulih beserta kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan